Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang berbahagia sekalian, ayat yang kami baca tadi, sebelum kami membaca ayat, kita baca sholawat. Setelah kita sholawat, kita mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. Panggilannya, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang Allah panggil itu orang yang beriman, bukan orang Islam. Isi panggilannya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Insyaallah kalau nggak ada halangan kita besok sudah mulai puasa ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kita, puasa juga bagi orang sebelum kita dulu. Tujuannya apa? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Berarti yang Allah panggil itu orang yang beriman, disuruh puasa supaya jadi takwa. Nah, untuk menjadi orang yang beriman itu Allah bikin kriteria di dalam Al-Quran. Saya akan baca 3 surat yang namanya orang yang beriman itu. Ada Allah berikan kriterianya di dalam suratnya. Yang pertama surat Al-Anfal, ayatnya 2, 3, dan 4. Yang pertama, siapakah itu orang yang beriman yang Allah panggil untuk puasa Ramadan? Di Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dibacakan ayat Allah, tambah imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi orang beriman itu disebut nama Allah, gemetar hatinya, dibacakan ayat Allah, tambah imannya dan tawakal. Tapi ini kan pekerjaan hati. Orang beriman disebut nama Allah, gemetar hatinya, kita nggak tahu. Dibacakan ayat Allah, dia tambah imannya atau tidak, kita juga nggak tahu. Tawakal apalagi, tawakal pasrah total kepada Allah. Benar nggak dia tawakal apa tidak, kita juga nggak tahu. Tapi ada actionnya 2. Ada yang dikerjakan 2. Yang namanya orang yang beriman disebut nama Allah, gemetar hatinya, dibacakan ayat tambah imannya, tawakal itu 2 actionnya. Apa yang pertama? Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Inilah yang Allah panggil orang-orang yang beriman yang disuruh puasa besok. Nah, orang-orang yang sholat, berarti kalau orang nggak sholat ya puasa bisa nggak ada artinya. Atau orang yang sholat saja dia tidak infak, bisa juga nggak ada artinya.
Dua ini, sholat sama infak. Ini harga mati. Nah Allah katakan kalau dia sudah ada dua ini, makanya ayat itu dilanjutkan lagi. Kalau ada dua ini, dilanjutkan ayat itu, ayat depannya ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Jadi Allah yang ngasih stempel, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Stempel kedua, lahum darajatun inda rabbihim, dikasih derajatnya tinggi. Sudah beriman benar, dikasih derajat tinggi. Wa maghfiratun, diampuni dosa-dosanya. Yang keempat, wa rizqun karim, diberikan rezeki yang berkah. Berkah mulia terus ada rezekinya. Makin banyak rezekinya dimakan, makin kita makin senang ibadah, makin sehat, makin bahagia. Ini paling kurang yang harus kita kerjakan karena kita mau puasa. Karena yang dipanggil puasa itu orang yang beriman, bukan orang Islam. Jadi perlu kita sadari dua ini. Karena yang ngomong ini ada di Quran. Al-Anfal ayat 2 dan 3 sampai 4. Nah Allah jelas lagi di ayat yang lain. Kalau dia mau lebih tinggi lagi, Allah sebutkan lagi, Quran lagi. Yang namanya orang yang beriman itu Allah katakan ada di surat 23 dari ayat 1. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman itu. Beruntung. Ya siapa sih gak mau beruntung? Orang di dunia ini gak ada yang mau rugi kan. Jadi orang beriman itu beruntung. Tapi yang beruntung itu apa kriterianya orang beriman beruntung? Allah, dan kalau dia ingin beruntung, dilanjutkan lagi ayat itu. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Sholatnya khusyuk. Minimal khusyuk kita itu Fatihah itu kita paham artinya. Paling kurang. Kalau ingin jadi orang yang beriman yang beruntung. Dan yang ketiga, kalau jadi yang kedua syaratnya kalau ingin jadi orang beriman beruntung itu, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jauhkan perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi perkataan, ucapan kalau yang tidak bermanfaat udah tinggalin aja. Itu syaratnya kalau ingin jadi orang yang beriman yang beruntung. Masih ada lagi, dilanjutkan lagi. Orang-orang yang beriman yang beruntung yang Allah jamin itu, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang tidak pernah meninggalkan zakat, infak, sedekahnya. Siapapun. Mau dia ustaz, mau dia kiai, mau dia orang biasa, harus itu. Nah kalau kita lanjutkan lagi, kalau ini jadi orang beruntung itu, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali pada istrinya, suaminya, pasangannya. Ini kalau ingin jadi orang beruntung. Sebenarnya kalau diteruskan lagi masih ada lagi. Jadi kalau ingin jadi orang yang beruntung itu, satu, dia berarti khusyuk sholatnya. Yang kedua, berarti dia menjauhkan dari perkataan perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga, dia tidak lupa mengeluarkan zakat infak sedekahnya. Yang keempat, dia menjaga kehormatannya kecuali kepada pasangannya. Teruskan lagi yang kelima, menjaga amanah. Yang keenam, menjaga janji. Yang ketujuh, menjaga sholat. Baru Allah katakan kalau orang yang ada ini, ada 7 ini, ulaika humul warisun. Mereka itu dapat warisan. Apa warisannya? Warisannya bukannya warisan harta, rumah, tanah, lebih dari itu. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Masyaallah. Warisannya surga. Warisan surga nggak rebutan.
Kalau harta bisa berubah nanti kata tiga. Ini penting sekali karena kita akan puasa Ramadan. Jadi jangan nanti kita puasa Ramadan, puasa sudah kita pikir ini oke sekali, tapi tahu-tahunya kalau dia belum tadi itu nggak bisa. Mari kita lihat lagi di ayat yang lain lagi, yang namanya orang yang beriman benar-benar menurut versi Allah ya, bukan menurut versi saya. Kalau menurut versi saya bisa ya bisa enggak. Coba kita lihat di suratnya 49. Suratnya 49. Ayatnya 15. Suratnya 49 ayatnya 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah Ta'ala sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. InsyaAllah kita beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi yang Allah Ta'ala mesti ada lagi, dia mesti harus jihad. Jihad adalah Allah dengan harta dan diri. Jihad dengan harta itu kalau saya perhatikan di Quran itu, jihad pertama kita itu bukannya apa-apa, ngaji Quran. Kemudian lagi yang ketiga orang beriman beruntung mereka tidak ragu. Apa yang Allah katakan di Quran ini adalah semuanya benar, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kalau ada orang yang berani-berani mengatakan bahwa ini bohong, jatuh dia. Apalagi kalau ada orang yang mengatakan hapusin 300 waduh, senyum. Ada orang yang kencang-kencang sekali begitu dia ngomong bahwa Tuhan kamu beda dengan Tuhanku, enggak, langsung. Dulu beberapa tahun yang lalu bilang bahwa ini Quran ini bohong. Karena ini adalah firman Allah, karena ini nggak bisa dibohongin. Ini nggak berubah sudah 14 abad yang lalu. Yang menjaganya bukan kita, yang menjaganya Allah langsung. Allah, malaikat-malaikatnya. Nah makanya kalau kita ingin Ramadan ini kita tidak mau rugi, Ramadan ini kita tidak mau rugi. Amalan yang paling bagus puasa Ramadan itu tiga. Surat 35, surat Fatir, ayatnya 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Nah, amalan Ramadan ini supaya kita jangan kita sia-siakan Ramadan ini. Surat Fatir, surat 35, 291 baca Quran. Tapi berkali-kali saya katakan dimanapun juga ya, kalau ngaji itu jangan lihat hanya Arabnya saja. Ngaji lihat artinya. Kenapa? Kalau hanya baca Arabnya saja, kita yakin dapat pahala namanya baca kitab suci. Tapi nggak jadi petunjuk dia. Nggak merubah diri kita, nggak merubah watak, nggak merubah. Kalau dia hanya baca saja, pahala dapat pahala. Nah makanya Allah katakan baca, ngaji. Makanya kenapa sampai Rasulullah ada hadis yang sangat mutawatir sekali, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang mengajarkan Quran dan mempelajari Quran. Bukan berarti mempelajarinya itu hanya mempelajari dia bacanya, tapi apa sih makna ini?
Karena inilah yang tidak bisa dikatakan bohong. Orang nanti mengatakan bahwa hadisnya dhaif, hadisnya hasan, bisa aja. Oh, kita bisa cari dulu sanadnya, wah benar hadisnya dhaif. Tapi sebenarnya gampang kalau mengetahui hadis itu dhaif atau enggak. Kalau hadis itu menjelaskan isi Quran, pasti sahih. Tapi kalau hadis itu bertentangan dengan Quran, pasti dhaif. Dhaif. Kenapa? Di sini nggak mungkin bertentangan hadis itu nggak mungkin bertentangan dengan sini. Berarti kalau bertentangan ini hadisnya salah. Nah, yang pertama baca Quran, lihat artinya. Yang kedua sholat. Yang ketiga menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka itu. Allah jamin kalau ada 3 ini kamu Ramadan, 1 jaminan dia tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Dunia nggak rugi, akhirat nggak rugi, masa apapun juga dia tidak akan rugi. Itu 1. Yang ngomong Allah. Yang kedua, Allah katakan bukan saja nggak rugi, bukan saja nggak rugi, tapi Allah katakan pahalanya full. Pahalanya nggak dikurti. Yang ketiga, Allah katakan kalau kamu amalan ini, 3 amalan ini, sebetulnya bukan saja Ramadan nggak Ramadan, 3 amalan ini, apa yang ketiga? Kamu diberikan karunia, bahagia, aman, damai, tenteram. Dan yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa dan kesalahan kamu. Dan yang kelima, Allah mensyukuri perbuatanmu. Bayangin, Allah mensyukuri perbuatan kita, coba. Mestinya kita ini wajib bersyukur pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur pada Allah, bisa Ramadan, Ramadan lagi. Kalau kamu bersyukur Allah tambah. Kalau kamu bersyukur yang ada pun Allah ambil. Ini 3 amalan tadi, Allah yang bersyukur dengan kita, hebat betul. Apalagi bulan Ramadan. Jadi ini amalan untuk kita menjadi orang yang bertakwa selama bulan Ramadan. Tidak banyak. Tidak misalnya baca Yasin 41 kali setiap malam, enggak. Atau baca 5.000 zikir, enggak, itu aja. Ngaji, sholat, infak sedekah, ya Pak. Simpel. Adanya di sini. Adanya di sini. Bukan kita ngambil dari buku mana, enggak, di sini surat Fatir 29 sampai 30. Dan ternyata setelah dibuktikan benar. Kerjain 3 itu enggak rugi kita. Kondisi apa juga enggak rugi, krismon enggak rugi. Kondisi pandemi enggak rugi, benar ya Allah. Rezeki ada, berkah dari Allah. Nah, apalagi dengan kita bulan Ramadan. Masya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.